Indonesia, Pusat Mediasi Indonesia menyapa sekali ini kami mendatangkan yang sudah kami datangkan sebelumnya, tetapi ada beberapa ikon yang memang harus kita pelajari lebih lanjut dari beliaunya, karena beliaunya sudah mempunyai kewasisan atau kebijakan yang luar biasa dalam kehidupan. Dan kami hari ini, jam ini, bersama Prof. Suyanto. Selamat siang Prof. Suyanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Perdamaian dan konflik selalu terjadi, alternatif terjadi. Sebelum saya memasuki ini, podcast ini, banyak sekali titipan ini, pertanyaan. Pertanyaannya itu begini, mengapa Prof. Suyanto mengambil jalan hidupnya alternatif? Kalau mau jadi hidup di rumah elit Merapi View, yang depannya ada dosen Fakultas Ekonomi UGM. Nah, kalau ingin jadi profesor, jalannya bisa melalui UGM, jalan mainstreamnya. Tapi Prof. Suyanto ini kehidupannya tidak begitu. Jalannya alternatif terus ini. Jadi pertanyaannya, mengapa Prof. Suyanto mengambil jalan alternatif? Kalau memang ke sana tujuannya. Ya, pertanyaan yang menarik, unik, bergaya muda, asik dan edan-edanan. Ya kan? Ya. Oke. Jadi saya hanya sederhana jawabannya. Semakin alternatif, saya akan semakin memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Saya kan kalau saya diundang oleh UGM, nguji S3, paling saya ngujinya malah ilmu komputer. Nah, ini kan alternatif. Ya. Tapi kalau saya bimbing di UNER, ya kan, di sana ilmu ekonomi. Di Brawijaya ilmu manajemen. Di UII, di UNB saya sebagai promotor, di sana adalah ilmu manajemen. Ya. Tetapi kalau di UIN, ilmu ekonomi syariah. Kalau di ITI Surakarta, saya adalah ilmu seni. Ya. Saya PhD ya, ilmu film. Nah, memang yang saya lakukan, saya bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Nah, jadi itu menurut saya kepuasannya Prof. Indra ya. Jadi begitu jawaban sederhananya. Luar biasa. Pertanyaan kedua nih Prof. Ini dari teman-temannya Prof. Suyanto nih ya. Teman-teman lamanya. Prof. Suyanto itu kan begitu belajar pertama kali kan di MIPA. Betul ya Prof? Ya. Kok Prof. Suyanto begitu mencintai manajemen? Emangnya MIPA itu belajar manajemen? Pertanyaan yang menarik sekali, ya kan? Kalau saya belajar MIPA, fisika atom. Keahlian saya membuat bom atom. Karena akhirnya saya hanya membuat kacang atom. Nah, sekarang bagaimana jualan kacang atom? Nah, itulah jawabannya manajemen. Ya. Nah, jadi waktu mahasiswa, yaitu kok saya diundang koperasi UGM, ya koperasi UIN, koperasi UNJ oleh mahasiswa itu disuruh ngajari marketing gitu. Padahal saya fisikawan gitu. Nah, kenapa saya tidak belajar sekalian ya kan supaya punya dasar ilmu yang lebih kuat. Nah, itulah dasarnya akhirnya saya menteng ke manajemen ya kan. Nah, sekarang bagaimana kalau ilmu ekonomi itu digabungkan dengan ilmu agama lah, akhirnya ambil ekonomi syariah karena di UGM nggak ada ya kan. Dan ketika itu saya kepengen belajar ekonomi Pancasila karena yang pertama saya lihat dosennya adalah Prof. Edi Swasono. Nah itu yang membuat saya kenapa mengambil itu ya kan. Itu
termasuk ekonominya koperasi Bung Hatta. Dari situlah saya terpikat untuk ambil S3 untuk bidang itu. Itu Prof. Indra. Ya. Ini saya memuaskan dulu pada teman-teman lama ini. Prof. Suyanto ini kan guru saya waktu belajar BMT. Ya. Muridnya aja sudah bisa profesor. Gurunya profesor, hebat kan itu. Berarti kan ilmu BMT itu walaupun di awal karir ya, kan istilahnya di awal karir ketika mahasiswa, tapi selalu masih diingat sampai dengan sekarang, 30 tahun berikutnya. Ya, istilahnya kan begitu. Nah, Prof. Suyanto, ketika Prof. Suyanto menemukan produk-produk baru, seperti BMT dalam kehidupan itu, dulu zaman itu masih baru dan sebagainya. Gimana sih Prof. Suyanto itu kok bisa punya greget, saya ingin jadi pionir itu, sehingga saya mempelajari yang kayak seperti BMT, kemudian produk-produk komputer, dan sebagainya itu. Apa sih yang membuat ini turunan atau dapat wangsit atau apa nih Pak? Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali, jawabannya susah. Tetapi secara sederhana, saya punya rumus smart entrepreneur gitu kalau bidang entrepreneur. Nomor satu inilah yang sikap mental positif. Nah, jadi itu aja. Itu yang membuat sesuatu yang luar biasa. Dan saya menemukan beberapa yang kelas dunia, bisa menjadi kelas dunia itu biasanya saat di ujung tanduk. Ketika sudah di ujung tanduk, ya dengan sikap mental positif, mengambil hikmah dari setiap kejadian, itu menimbulkan ide yang sangat cemerlang dan biasanya idenya mendunia. Nah itu, jadi ya mungkin anugerah Tuhan lah menurut saya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu. Ya, saya kasih contoh ya. Ketika misalkan ya sikap mental positif aja. Dengan gedung yang saya nggak punya uang, mendirikan perguruan tinggi. Ya. Kemarin mungkin sudah saya jawab. Sudah berani menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Sudah berani kayak gitu. Kenapa idenya seperti itu? Sikap mental positif. Dan 25 tahun akhirnya di QS itu kita menjadi rating komputer dan information system terbaik PTS di Indonesia. Ya. Nah ini kan 25 tahun. Dan baru saja saya dapat penghargaan lagi, ternyata ada urutan lagi perguruan tinggi ini World Universities with Real Impact. Jadi impact nyata. Ada top 50 dunia, ada satu di Indonesia, nomor 33. Dan itu Universitas Amikom Yogyakarta. Nah ini yang unik. Sama halnya kalau ketika saya ini November 10 Battle of Surabaya. Sebetulnya saya udah membuat film ya. Tetapi ketika saya jual di stasiun televisi 50 juta. Stasiun televisi mengatakan mahal ini ya. Mahal Pak Yanto, itu film X. Saya katakan gitu aja. Itu hanya 13 juta. 1.000 US dollar, ya udahlah 10 juta aja nggak apa-apa Pak. Itu juga masih mahal, ilmu belum terbukti Pak Yanto. Ya udah ditayangkan aja nggak usah dibayar. Nggak mau Pak Yanto. Lah kenapa? Saya takut rating saya jatuh. Saya sebagai programming kalau saya rating jatuh, aku juga bisa dipecat. Nah itu. Nah saat-saat di ujung tanduk itulah biasanya ya kita hanya berdoa panjang dan kerja keras. Dua itu. Dan akhirnya kalau begitu saya harus bisa membuat film kelas dunia. Nah seperti itu. Apa modalnya? Sikap mental positif. Nah itu aja. Oh. Jadi begini Pak Maya, saya berbicara dengan banyak orang. Sudah ngobrol. Mereka menyebutkan memang ada dua. Salah satunya mental. Nah, saya ingin tanya,
mental yang siap, ya itu yang tadi Pak Yanto, Prof. Yanto katakan, Yanto mengatakan siap menerima pencerahan yang besar gitu, yang dar gitu. Tentunya orangnya perlu siap mental. Mental yang seperti apa itu? Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Prof. Indra Setia. Ketika saya pergi ke Silicon Valley, ya kan, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk dikirim ke Hollywood dan ke Silicon Valley oleh Kemendikbud. Ya, saya manfaatkan selama 2 minggu, lumayan dapat ilmu banyak. Salah satu buku saya yang terbit setelah itu judulnya From Startup to Unicorn. Gitu. Itu apa itu sama ternyata dengan apa yang saya rasakan. Mereka para top pengusaha dunia, Bill Gates, Mark Zuckerberg dan sebagainya. Nomor satu adalah mental state, persis yang disampaikan Prof. Indra Bastian. Nah, jadi kondisi mental itulah yang membedakan pengusaha yang top dunia dengan pengusaha lain. Nah, itu nomor satu ya, mental state. Kalau bahasa saya tadi mental positif. Setiap kejadian apapun kita lihat dari sisi positif. Kalau bahasanya Prof. Indra kan fa inna ma'al usri yusra, ya kan? Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kalau di bahasanya Cina, Wei Ji, di balik ancaman itu ada peluang. Nah, kalau setiap orang punya mental seperti ini, saya rasa akan luar biasa. Dan itu yang harus dipersiapkan. Dan kebanyakan ide-ide yang mendunia itu muncul ketika kita di ujung tanduk. Dengan sikap mental positif, kerja keras dan doa panjang, insya Allah bisa dieksekusi. Nah, begitu, Prof. Indra. Ya. Terus saya ingin bertanya, setelah mental kita punya, kita bisa jemput itu. Jemput apa yang ada. Terus pertanyaan saya, mengapa Prof. Suyanto seorang guru besar sekarang pada hari ini 30 tahun lalu mengambil jalan ke wira swasta, ikut grup Primagama, ikut ngatur bisnis. Tapi 10 tahun setelah itu alahan asik nulis buku. Bukunya bagus-bagus. Saya hanya membayangkan kalau Prof. Suyanto sudah mulai 10 tahun sebelumnya, seperti apa itu? Ya, saya rasa Tuhan mengatur saya seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau 10 tahun sebelumnya belum terbayangkan. Karena masih saya banyak membantu Primagama ya kan. Nah, dari situ. Nah, dan kita mengapal di situ selalu kita ingin berbeda dengan orang lain. Itu yang maka yang nomor 2 setelah sikap mental positif tadi Prof. Indra, saya pasti punya M, smart kan. Menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejarnya. Ya. Tadi kalau dari perguruan tinggi sudah saya jelaskan, mimpi saya seperti itu 25 tahun baru tercapai. Bahkan sekarang nomor 33 dunia kalau dari real impact ya. Malah nomor 1 di Indonesia kalau dari real impact ya, menurut World University with real impact ya. Nah, nomor 2 ini saya ingin membuat film yang kelas dunia dan alhamdulillah udah dengan 40 penghargaan internasional menjadi film Indonesia yang penghargaan internasional terbanyak. Saya juga tidak menyangka pasti itu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya mimpi, jadi bahkan yang terakhir memang mimpi saya harus bisa menjual film lebih mahal dari pesawat terbang. Ya, memang unik orang, barangkali saya agak aneh ya kan. Tetapi itu pasti saya menggunakan data untuk berkata seperti ini. Ya pokoknya usaha ini bagian dari doa. Dan saya yakin bahwa Indonesia menjadi pusat film animasi dunia. Luar biasa ini. Prof. Suyanto,
Saya bicara kemarin dengan beberapa orang dalam bidang pertanian. Mereka mengatakan begini, saya hobinya riset kok. Saya memang entrepreneur, tapi dasar saya itu riset. Prof. Suyanto ini kan enggak. Dasarnya adalah product developer. Ya. Pak Prof. Suyanto lalu menemukan produk-produk baru. Ya istilahnya pembuat produk lah pada masanya. Yang ya in frontier lah istilahnya. Di depan. Menurut Prof. Suyanto, bagaimana sih menjadi produk developer yang frontier ini? Pengalaman Prof. Suyanto selama 30 tahun ini. Menarik sekali. Jadi saya memang selalu mencoba untuk membuat sebuah produk yang belum dilakukan oleh orang Indonesia. Itu yang saya lakukan. Itu aja ya. Orang Indonesia belum melakukan, saya mencoba untuk melakukan. Nah itu yang kalau dalam bahasanya Prof. Indra adalah Blue Ocean Strategy, strategi Samudra Biru kan. Nah, itu yang saya lakukan. Termasuk kalau universitas saat ini kebanyakan generasi kedua, saya langsung Amikom harus menjadi generasi keempat. Kenapa? Nggak punya musuh. Kalau nggak punya musuh, mesti menangnya. Nah, itu caranya bermain. Jadi kita menemukan sesuatu yang dan alhamdulillah saya ke Silicon Valley, saya ke Stanford ya, dan Stanford University. Nah, itulah yang saya banyak belajar ya, bagaimana caranya Stanford bisa 29 alumninya itu sebagai entrepreneur ya. Dan ini sangat luar biasa. Memang yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan ide. Kalau perguruan tinggi tadi kan biasanya generasi 2 itu tujuannya, sasarannya adalah education and research. Ya kan? Kalau ini mulai transfer knowledge and technology, itu generasi yang ketiga. Generasi keempat, nah perguruan tinggi harus arahnya ke sini. Ya kan? Apa itu? Open innovation. Apa itu open innovation? Aku riset, orang luar negeri riset, jadikan satu, supaya efektif ya, cost-nya lebih murah, resikonya lebih kecil, bisa mengengage pelanggannya dan bisa collaboration atau co-creation ya. Nah, inilah yang disebut. Kalau sudah seperti ini maka kita punya pasar sendiri dan punya pasar ya di luar kita. Misalkan US seperti film juga bisa pasar US. Nah, ini saat ini waktunya seperti itu. Jadi riset not only for research, tapi for commercialization. Kenapa? Mensejahterakan masyarakat. Nah kalau riset untuk diri kita sendiri cuma ya, untuk ego kita kan. Tetapi kalau riset untuk masyarakat menghasilkan ekonomi, itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Nah gitu, Prof. Indra. Ya. Saya berikutnya, wah ini karena dulu guru saya, jadi saya banyak tahu. Saya lebih mempertanyakan kehidupannya Prof. Suyanto masa dulu nih. Prof. Suyanto itu, coba saya lihat, orang yang pernah, profesor yang pernah distribusi leaflet sekolah, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat tes, pada 30 tahun yang lalu, itu namanya Prof. Suyanto di situ. Di jalan turun sendiri marketing. Dan sekarang juga masih. Masih juga. Ya, masuk ke radio. Wawancara di radio. Melakukan promosi. Bersedia ditelepon untuk calon-calon siswa yang ikut di komputernya, di kursus komputer maupun di sekolahnya. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah memang pengalaman marketing itu harus dicapai dulu? Betul-betul harus dibanting di marketing supaya kita bisa jadi product developer atau pengembang produk yang bagus yang berorientasi pada pasar tadi. Ya. Sebetulnya ini bagian dari pembelajaran para dosen.
kebanyakan dosen itu adalah ada di Menara Gading. Saya kepengen dosen itu tumbang egonya. Karena kalau tumbang sudah egonya, udah halus egonya, harapan saya dia find compassion. Dan kalau sudah orang tuh find compassion, luar biasa itu. Ya, dia akan dapat kesuksesan yang tidak disangka-sangka, bisa dari berbagai macam. Sebetulnya itu yang paling penting, di samping memang ya pemasaran itu penting. Karena dari pemasaran yang berhasil itulah akhirnya kita bisa punya dana untuk mengembangkan, untuk riset, untuk macam-macam, untuk riset yang bisa komersialisasi ya. Jadi kalau arahnya Amikom risetnya itu kalau bisa ya komersialisasi. Kalau belum bisa ya enggak apa-apa ya kan. Tetapi kalau udah bisa saya rasa itu karena itu kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam betul. Karena menghasilkan dana, bisa menciptakan lapangan kerja, menjadi bermanfaat bagi lebih banyak orang. Tetapi kalau riset for riset ya seperti itulah kita dapat knowledge saja mungkin ya, tetapi kita kepengen lebih the fourth generation university. Riset itu adalah untuk komersialisasi, syukur kerjasama dengan asing, menghasilkan produk ada di kita dan ada di pasar asing. Luar biasa. Wah, ini langsung masuk ini, Prof. Prof. Suyanto pernah enggak dalam perjalanan menjadi wira swasta, product developer, marketer ini jatuh, gagal, terus buntu? Pernah nggak mengalami itu? Ya, pertama namanya manusia harus selalu, maka saya smart itu ya. Tadi menciptakan mimpi, kemudian ambil langkah memulai dari yang sederhana, kemudian strateginya jadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain atau blue ocean strategi, dan terakhir T, smart. Terimalah kegagalan sebagai bagian dari pelajaran. Jadi kegagalan itu penting. Dari yang sederhana ya. Tadi ya, mendirikan Universitas Amikom saja. Ya, dari Jakarta kan dikirim ya, 6 gitu. 4 turun izinnya, 2 tidak. Dan 2 itu adalah Amikom salah satu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi seperti ini? Ya itu tadi, sikap mental positif. Melihat sesuatu pasti ada sisi baiknya. Karena nanti kita pasti akan dapat ilmu luar biasa saat-saat seperti itu. Syaratnya disediakan hati kita itu positif pada Tuhan. Pasti nanti dikasih ilmu luar biasa. Nah itu sudah seperti buntu. Ditelepon dari Jakarta saya, ini yang mengusulkan Amikom ya Pak? Iya Pak. Ini saya lihat dosennya yang kita akui cuma 3. Padahal kita 12, Anda 2 prodi. Saya tidak mau, pokoknya besok harus ada tambahan 9 dosen. Jam 11 sudah harus ada di meja saya. Lewat fax. Nah itu jawabannya. Begitu saya selesai sholat zuhur itu terdiam. Nah, Tuhan memberikan ilmu yang luar biasa. 1 tahun dapat 3, 1 hari disuruh 9. Pasti ilmu luar biasa. Bukan ilmu biasa-biasa. Ilmu luar biasanya sederhana sekali. Saya datang ke teknik elektro, saya ngopi buku alumni, saya datang ke MIPA buku alumni. Ya. Setelah itu saya ketik gitu. Tapi sekretaris saya buri, ketik sampai banyak sekali, kasih materi tinggal tanda tangan dosen tetap. Ya namanya usaha. Saya datangi ke rumahnya masing-masing. Begitu saya datang, Pak Yanto, loh kok kenal saya? Saya dulu itu ikut achievement motivation training seperti Prof Indra dulu itu ya. AMT Pak Yanto. Yo, kalau gitu ya tolong aku dibantu jadi dosen. Tapi aku baru magang di UGM. Kalau kamu nanti diterima UGM, tak cul nih, nggak apa-apa ya. Oh iya, nah itu mau tanda. Oh Mas Yanto, aku ikut marketing
seminarnya Pak Yanto di Solo. Nah, kalau gitu dosen, aku magang di oh, magang nanti masuk enggak apa-apa. Oh, Mas Yanto kenal, aku muridmu Primagama Mas Yanto. Begitu jam 11 siang, 9 dosen dapat. Saya faxkan ke Jakarta. Tidak begitu lama Amikom turun izinnya. Saya menangis. Luar biasa. Dan pengalaman di ujung tanduk ini selalu kita jalani setiap hari. Sikapi dengan sikap mental positif, berdoa panjang dan kerja keras. Pasti kita akan mati. Nah, ini kembali ke Mas Yanto memulai itu pada waktu masih mahasiswa. Usia sekitar 20-an. Sekarang 30 tahun dari itu, 40 tahun bahkan mungkin dari Mas Yanto memulai pertama. Startup company itu mulai. Dan mereka targetnya satu, kaya sebelum usia 30. Sekarang saya pertanyaan saya, realistis nggak sih bagi seorang yang tidak punya uang, yang dari keluarga yang casual saja lah. Kemudian dia bermimpi, saya ingin membangun startup company kaya sebelum usia 30. Bilioner lah, bahasanya sekarang bilioner sebelum usia 30. Menurut Prof. Sianto gimana ini? Ya, nomor satu bahasanya Indra Bastian di Silicon Valley. Setelah nomor dua tadi, depanmu kamu yang ciptakan sendiri. Ya. Kamu ciptakan mimpimu. Ya. Itu penting. Jadi usia 30 billion, kalau otakmu sudah seperti itu dengan anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa selalu mungkin, tidak ada kata yang tidak mungkin. Ya. Jadi itu ya, karena aku juga orang desa yang nggak punya, datang ke Jogja nggak punya apa-apa. Andaikan saya nggak dapat pekerjaan, nggak bisa mengajar, aku dulu jadi tukang sulap. Saya udah persiapkan itu dari desa ya. Maka setiap ada acara-acara saya kadang-kadang main sulap. Nah, jadi itu yang kita harus siapkan. Jadi mimpi atau masa depanmu kamu yang ciptakan. Kalau kamu yakin, ya insya Allah akan tercapai apa yang kamu cita-cita. Ya. Kemudian yang nomor dua tadi sebetulnya ambil langkah itu, kalau Silicon Valley modelnya, nanti Prof. Indra kapan-kapan tak kasih from startup to unicorn, oleh-oleh dari Silicon Valley. Luar biasa. Ada 500 halaman, lumayan lah. Ada 300 unicorn dunia yang saya tulis di sini. Nah, itu tadi menemukan sebuah produk yang unik yang belum ditemukan oleh orang lain. Dan itu ciri khas saya kebanyakan di situ. Ya. Itu salah satu kalau Anda kepengen menjadi bilioner tadi. Salah satunya itu. Kapan-kapan bisa dibedah ini. Jadi itu setelah mental state-nya itu, ya kan, sikap mental positif, kemudian otaknya itu punya mimpi, udah dipatok itu, meskipun ya itu harus luwes saja. Kemudian tadi dia harus menemukan produk yang unik yang belum ditemukan oleh orang lain. Oke, setelah itu apa strateginya? Jawabannya tadi, startupmu harus bisa diskalakan. Ya kan? Salah satu menskalakan itu adalah dengan secara online, justru saat ini adalah big opportunity. Peluang besar saat inilah ini. Jadi namanya Newton menemukan kalkulus dan hukum gravitasi saat-saat seperti ini. Ya kan? Jadi ini kita harus ambil di fa'ina ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu, di situ Allah menyediakan kemudahan yang luar biasa. Nah, justru kita tangkap di sini.
Hubungan saya dengan Hollywood semakin bagus saat-saat seperti ini. Kadang-kadang hanya telepon saya 5 menit, bisnis jadi. Seperti waktu saya dipanggil Pak pertama ke Jakarta karena saya ingin mendatangkan 20 top eksekutif di Silicon Valley dan 30 venture capital ke Indonesia. Pak eh, saya dipanggil ke Jakarta, Pak, nah, nggak usah saya sebutkan aja ya, Ya, yang dari koordinator itu memang bidang itu. Pas saya turun dari pesawat, kemudian masuk taksi, saya ditelepon dari Hollywood, namanya David Raymond. Ya kan? Itu sutradara Monstrosity, ini perusahaannya miliknya Kevin Costner. Mungkin masih ingat ya, Kevin Costner. ya, Nah itu sederhana sekali. Oleh staff saya, kamu ingin lihat studionya MSV Studio, apa kepingin ketemu profesor gitu. Ketemu profesor, ya udah ketemu, halo David, ya saya bilang oh you fine dan sebagainya. Terus saya buka, nah ini penting untuk kawan-kawan bisnis internasional, saya buka dengan kalimat you are very popular in Indonesia. Udah itu truth itu ya. Wah seneng ya, wah your film Night Hunters very popular. Saya yo actor Ben Kingsley. Ben Kingsley itu yang jadi Gandhi itu. Oh ya, seneng, ya udah oke 5 menit, oke thank you profesor, udah selamat kamu bekerja itu. Oke, kita jadi kerjasama just 5 minutes ya. Ini sutradara dan pemilik perusahaan top dunia. Jadi kadangkala dalam bisnis sederhana sekali ya. Puji partnermu. Nah ini yang saya lakukan, yang dan menjadi ya luar biasa itu. Jadi itu smart working kembali lagi. Nah itu, dan pilih sesuatu yang unik, bisa diskalakan, kalau bisa 10 kali. Bisa. Kenapa aku film animasi? Walt Disney kalau membuat film animasi biayanya 100 juta US dollar. Saya bisa 2-3 juta US dollar. Very ya sangat-sangat very efficient. Ini sangat yang kompetitif. Ya, sangat kompetitif. Orang Hollywood suka dengan kita itu. Nah, jadi kita harus itu. Nah, jadi ada lagi nanti bagaimana kita mendominasi dan menjaganya supaya kita bisa luar biasa. Buku ini ringkasan ini. iya, buku itu luar biasa. Ya, terus berapa kali saya bertemu Prof. Suyanto di pesawat dan perjalanan. Di dalam perjalanan itu Prof. Suyanto satu saya ingin bertanya. Prof. Suyanto kok berani buka kantor di New York katanya. Apakah itu marketing? Ataukah itu hanya channeling? Ya dua-duanya. Begitu kalau saya jualan film bahwa kantor saya ada di Los Angeles ya kan, di Los Angeles ya. Saya rasa orang udah simpatik lebih dahulu ya. Berarti ini bukan perusahaannya cek-cek. Bisa saya ajak kerjasama. Paling tidak itu ya kan. Dan saya punya kantor di sana ya pertemanan aja ya kan. Ya kan, saya dikasih oleh Michael Riadi, cucunya Mbak Mel. Dikasih, ya udah Prof, ini udah kamu pakai aja kantor saya di sini. Oh ya seneng aja ya. Iya. Nanti kalau sudah sukses Anda di Hollywood, betul-betul kamu beli kantor. Nah, sementara udah alamatkan di sini aja. Ya seneng saja. Nah, di situ ya. Jadi itu sebetulnya di OI Space, gedung yang tertinggi di Los Angeles. Itu Ya. miliknya Libo. Ya. Terus dalam pertanyaan itu Prof. Suyanto mendalami masalah kreatif. Yang tadi sehingga kami berpikir Prof. Suyanto itu lebih suka jadi marketing atau product developer. Tetapi kok dalam perjalanan di atas 2010, 2015 lah ya, Prof. Suyanto lebih banyak bicara tentang kreatif.
ekonomi kreatif, produk kreatif, dan sebagainya. Yang semuanya berbasis bisnis. Emangnya, Prof. Yanto, apa sih sebetulnya menariknya dari itu? Jadi begini, kalau kita produk kreatif namanya film. Film itu the king-nya apa, rajanya apa? Story ternyata, cerita. Kuncinya adalah di cerita ya. Jadi kenapa filmku ditolak? Kuncinya di cerita. Ya, jadi ceritanya harus kelas dunia. Ceritanya basisnya apa? Basisnya budaya. Ya kan? Maka saya membuat yang di buku saya satunya lagi ini. Nah ini saya dikirim oleh Kementerian Perindustrian, The Secret of ini Small Medium Enterprise Ya, Taiwan. Nah, ini di sini. Jadi basisnya adalah budaya dan kita kaya sekali budaya itu. Ya kan? Luar biasa Amerika, Cina kalah semua di seluruh dunia. Cerita kita banyak sekali, nggak ada yang nandingi. Tetapi cerita kita tidak mendunia. Ya. Akhirnya saya ya penasaran, udah tak tulis saja. Judulnya ini The Oscar Winner Box Office The Secret of Screenplay. Disinilah rahasianya bercerita. Ya kan? Setelah saya selesai menemukan dari riset saya, nangis saya. Kenapa? Ternyata Ahsanul Qasas, kisah terbaik itu adalah kisah dalam Al-Quran atau dalam Bible itu Adam dan Hawa maupun Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu adalah Ahsanul Qasas, kisah terbaik ada. Itu dengan penceritaan terbaik. Itu Duta Besar Mesir bedah tentang cerita Universitas Al-Azhar Kairo. Wah, alhamdulillah. Ya itu rezeki. Jadi aku nggak ngerti film kalau cuma punya agama nggak sampai sana. Tapi justru saya tahu mengkaitkan cerita dengan cerita-cerita Nabi itu luar biasa. Nah, akhirnya jadi buku ini. Dan saya tidak sedang ngomong, sudah saya buktikan 40 international award. Ya, nggak ada yang nandingi sementara di Indonesia. Sementara di Indonesia yang paling banyak hanya berapa? 10, 13, 40. Rasanya susah untuk ya. Jadi cerita kita tinggal ditambah sedikit sudah mendunia. Kalau nggak ditambahi ya susah. Nah itu saya sangat untung mana pun tambah sedikit udah jadi mendunia. Itu caranya. Cerita yang terakhir saya diminta oleh produsernya Superman Return itu. Profesor gitu. Buatkan saya sinopsis Indonesian mythology, mitologi Indonesia 4 saja, 2 weeks. Wah itu ngawur tuh. Nah, saya santai aja, om kita punya cerita banyak. Yang pertama saya 4 itu adalah satu judulnya Expel, terbuang. Itu reliefnya Candi Borobudur. Itu bagus ceritanya. Dia komentari bagus sekali, tapi sayang di pandemi. Yang kedua, kalau di Amerika ada Frozen, itu kan membeku. Kita juga ya. punya Harden, membatu atau Roro Jonggrang. Nah, cuma itu Roro Jonggrang ya ceritanya nggak bagus, tambahin dikit jadi luar biasa, jadi bisa mendunia. Yang ketiga adalah Stray. Kalau bahasa kita lutung kasarung. Dan yang keempat itu adalah Water of Life, yaitu Bima dan Dewa Ruci. Dan itu sebetulnya cerita yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Luar biasa bagus. Sangat mendunia.
Ya. basis dengan basis pemasaran yang seperti itu kuatnya, Prof. Suyanto menembus dengan sense of marketing, menembus namanya bagaimana membuat produk yang diceritakan dalam screenplay, mengevaluasi apa yang terjadi, bagaimana orang bisa menjadi sukses di dalam cerita startup to unicorn. Nah, sekarang saya ingin tanya, ada lagi kah yang ingin Prof ingin tulis? Karena jarang Prof, saya mengatakan begini, satu, saya cukup lama menulis banyak buku, tapi buku saya textbook. Mahasiswa saya membaca semua. Saya pernah baca bukunya Prof. Suyanto, itu reference, betul. Bukan buku textbook. Ya, jadi artinya muncul sebagai buku-buku bestseller. Tujuannya bestseller. Saya ingin nanya, adakah buku masih ada mimpi? Buku apa atau pengalaman apa yang ingin dituangkan dalam suatu buku? Ya, saya rasa menarik sekali pertanyaan itu. Ya, jadi kalau saya menulis tentang film, maka cita-cita saya kepingin film Indonesia itu mendunia. Maka sekaligus saya tulis 5 buku tentang film, ya kan. Yang pertama ini, bagaimana toh caranya menulis naskah supaya kelas dunia. Ini. Nah, setelah itu ini sebagai kunci utamanya. Setelah itu, ini 500 halaman. Sinematografinya seperti apa? Udah selesai, 500 halaman. Kemudian yang ketiga, cara mengedit supaya bagus filmnya itu seperti apa yang supaya mendunia. Sudah masuk percetakan. Kemudian visual effect-nya supaya lingkungannya itu luar biasa. Seperti apa? Sedang saya tulis, dan nanti yang terakhir adalah penyutradaraan, ini sudah 400 halaman. Tentang directing yang kelas dunia itu seperti apa. Tetapi sebetulnya kalau diringkas 2 saja di dalam film. Yang pertama adalah punya fungsi praktikal, dan yang kedua punya fungsi keindahan. Ya. Ini yang sebetulnya menurut Al-Ghazali, saya sebelum menulis sinematografi itu membaca buku judulnya Alkimia As-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Nah, jadi sebelum menulis ini, saya membaca itu dulu, supaya saya tahu tentang namanya keindahan itu apa. Kalau fungsi praktikal, bahwa orang Hollywood itu ada tekniknya. Teknik benar memandu mata supaya melihat yang ditampilkan itu. Ada tekniknya, macam-macam. Mulai dengan depth of field, mulai dengan teknik komposisi. Kemudian macam-macam ya. Sampai hampir 600 halaman. Nah, tetapi yang lebih menarik bagi saya adalah tentang keindahan. Ternyata keindahan itu ada jenjangnya. Nah, ini yang saya berharap buku saya ini dibaca oleh orang seni supaya paham bahwa keindahan itu tidak seperti yang pokoknya kalau orang seni pokoknya ngawur, rambutnya sak kepenake, estetika. Yes. But estetika paling rendah. Itulah yang namanya keindahan indrawi. Keindahan yang hanya dinikmati oleh panca indera. Maka harusnya kita di film kita tidak sekedar itu, maka harus naik lagi. Inilah keindahan emosi dan imajinasi. Mulai menyentuh emosi kita. Ya, keindahan itu. Lagi keindahan pikiran. Akli. Ya. Kalau kita belajar sesuatu yang belum paham, tiba-tiba, oh begini loh. Sama halnya kalau kita nonton film, apa tuh maksudnya film? Begitu selesai, oh maksudnya filmnya begini. Itu keindahan pikiran. Kalau bisa, naik lagi satu. Namanya
keindahan rohani, mulai menyentuh hati, membuat kita damai dan sebagainya. Itu maka rumusnya Disney happy ending karena dia ingin menyentuh sampai level keempat. Yang terakhir adalah keindahan ilahi. Apa yang karya kita sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan kita sehingga kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah keindahan yang tertinggi. Nah, ini yang tulis dalam buku saya ini. Jadi kita harus membuat film harus mencapai keindahan ilahi. Ya. Nah, ini pertanyaan ini kita sampai di akhir. Tapi topiknya begini. Di dalam usia Prof. Suyanto yang sudah menginjak menjelang 60 ini, kalau ada pilihan, Prof. Suyanto ingin buat Jogja Disneyland atau Jogja Hollywood, Jogja Wood lah istilahnya, atau Jogja Silicon Valley, mana yang Prof. Suyanto pilih? Intinya saya kepengen menjadi orang yang punya manfaat bagi orang banyak. Utamanya Jogja. Kalau saya milih, maka saya lebih suka menggabungkan antara Silicon Valley dan Hollywood yang saya sebut sebagai Creative Economy Valley. Gambarkan, Prof. Kalau saya harus menceritakan ide, karena saya berpodcast, kemudian saya harus bercerita. Seorang bertanya pada saya, ketika kamu podcast, apa yang kamu dapatkan untuk Jogja? Saya akan ceritakan punyanya Prof. Suyanto. Jadi tolong ceritakan kepada Indonesia, ide Jogja kreatif, mood-nya ini seperti apa? Ya, terserah nanti namanya apa. Nah, Jogja Creative Economy Valley atau apa. Jadi kalau Silicon Valley itu adalah teknologi. Kalau Hollywood itu adalah budaya. Kalau New York itu adalah uangnya. Nah, jadi kalau kita bisa memadukan tiga ini luar biasa. Jogja utamanya Silicon Valley karena 5 perusahaan terhebat di dunia, 5 ada di Silicon Valley. Ya. Kemudian nomor 4 ada di Hollywood, di Los Angeles. Yang lain baru di New York, ya kan. Itu the most admired company in the world itu adalah 10 itu 5. Jadi 3 lokasi ini enggak. Maka caranya Jogja punya peluang untuk ini, ya. Punya teknologi, punya culture. Ini kelebihannya, istimewanya Jogja. Sehingga menurut saya dalam jangka panjang justru Jogja ini akan mendominasi, memimpin Indonesia lewat perpaduan teknologi dan budaya yang saya sebut sebagai Creative Economy Valley, lembah ekonomi kreatif. Terima kasih Prof. Suyanto. Indonesia, rekan-rekan PIS di Solusi Mediation, ya. Ini saya mendapat banyak pertanyaan juga Prof. Suyanto. Bagaimana Indonesia membayar hutangnya? Dan ternyata kami temukan sekarang, kalau kita bisa membangun Jogja Creative Economic Value, di mana seperti di Amerika punya Silicon Valley dan Hollywood yang menghasilkan perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Kita bayangkan perusahaan terbesar dunia itu, omsetnya, jangan bertanya asetnya, omsetnya itu melebihi daripada 10.000 triliun rupiah digabungkan 5 perusahaan terbesar itu dalam 1 tahun. Berarti yang kita lakukan, kita bicarakan sekarang, apabila kita bisa menciptakan Creative Economic Value, maka kita akan bisa membayar semua hutang Indonesia dan membangun generasi depan, masa depan yang lebih baik. Terima kasih Prof. Suyanto atas pembicaraan hebat pada siang ini. Ya, dan terima kasih kehidupan Prof. Suyanto
yang dimulai 30-40 tahun yang lalu ternyata merupakan suatu rintisan yang ternyata juga bisa menjadi solusi bagi negara ini untuk menjadi negara yang makmur, ya, dan tempat yang sejahtera bagi seluruh manusia di Indonesia maupun dunia ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Salam damai.